Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 240311292. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus tentang aplikasi e-commerce bernama ShopNow yang sedang mengalami penurunan jumlah pengguna aktif. Setelah dilakukan survei, ternyata ada beberapa masalah serius yang dialami pengguna, mulai dari pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk, navigasi menu dianggap membingungkan, proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien, tampilan antarmuka kurang konsisten antar halaman, dan banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Di video ini saya akan mengidentifikasi masalah utama berdasarkan aspek usability, yakni learnability, efisiensi, memorability, errors, dan satisfaction. Kemudian menjelaskan penyebab dari setiap masalah dan dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik, aplikatif, dan berbasis konsep UI UX disertai contoh solusi atau ilustrasi sederhana, dan menjelaskan prioritas perbaikan dan dampak bisnis jika masalah tidak segera diatasi sebagai UI UX designer. Mulai dari masalah yang pertama, yakni pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Kalau kita analisis dari aspek usability, masalah ini sangat berkaitan dengan learnability dan efisiensi. Dari sisi learnability, aplikasi ini tidak cukup intuitif bagi pengguna baru sehingga pengguna butuh waktu lebih lama untuk memahami cara menggunakannya. Dari sisi efisiensi, pengguna yang sudah terbiasa pun masih butuh waktu ekstra hanya untuk menemukan fitur pencarian. Penyebab dari masalah tersebut bisa jadi fitur pencarian ditempatkan di posisi yang tidak umum, misalnya bukan di bagian atas layar, lalu ikon yang digunakan mungkin kurang familiar, misalnya bukan ikon kaca pembesar, atau ukuran yang terlalu kecil sehingga tidak terlihat jelas, lalu tidak ada label yang jelas seperti cari produk, atau bisa juga desainnya kalah mencolok dibanding elemen lain seperti banner promo. Dampaknya pengguna jadi merasa bingung, frustasi, dan akhirnya kehilangan minat untuk melanjutkan pencarian. Dalam beberapa kasus, mereka bisa langsung keluar dari aplikasi atau bahkan lebih parahnya lagi, pengguna berpindah ke aplikasi kompetitor yang lebih mudah digunakan. Sekarang kita masuk ke bagian rekomendasi perbaikan. Solusi yang pertama adalah meningkatkan visibilitas fitur pencarian dengan menempatkan search bar di bagian atas layar atau top navigation dengan ukuran yang jelas dan kontras. Yang kedua, gunakan desain yang familiar dan konsisten seperti menggunakan ikon kaca pembesar dan tambahkan placeholder text seperti cari produk untuk menjelaskan fungsi dan fitur tersebut. Solusi yang ketiga, tambahkan fitur pendukung seperti auto suggestion dan di web pencarian. Misalnya kalau di Shopee, begitu kita ketik kata lip, langsung muncul pilihan seperti lipstick, lip cream, lip tint, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, berikan feedback visual yang jelas, seperti menampilkan animasi ringan atau perubahan warna saat search bar ditekan. Lanjut ke masalah yang kedua, yaitu navigasi menu yang dianggap membingungkan. Masalah ini berkaitan dengan learnability dan memorability. Dari sisi learnability, pengguna baru kesulitan memahami struktur aplikasi karena navigasinya rumit dan tidak konsisten. Dari sisi memorability, pengguna tidak bisa mengingat letak menu dengan mudah sehingga merasa asing setiap kali membuka aplikasinya. Penyebabnya bisa jadi karena struktur menunya tidak terorganisir dengan baik, terlalu banyak menu dalam satu layar, menggunakan istilah yang tidak familiar bagi pengguna, ikon yang digunakan tidak representatif, atau posisi menunya berubah-ubah di setiap halaman sehingga pengguna harus belajar ulang tiap berpindah halamannya. Dampaknya, pengguna merasa bingung dan hilang arah atau tersesat di dalam aplikasi. Pengguna malas untuk mengeksplorasi fitur lebih jauh dan mereka cenderung hanya menggunakan fitur tertentu saja atau bahkan pengguna langsung keluar dari aplikasi sehingga menurunkan engagement dan loyalitas pengguna. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan untuk navigasi menu. Solusi yang pertama adalah sederhanakan struktur menu dengan pengelompokan yang jelas. Supaya lebih rapi, gunakan konsep hierarki di mana menu dibagi berdasarkan kategori seperti beranda, kategori, atau akun. Yang kedua, gunakan istilah yang familiar dan mudah dipahami, seperti menggunakan kata sederhana yang sudah dikenal pengguna, seperti kata keranjang, promo, pesanan saya, dan lain-lain. Yang ketiga, jaga konsistensi posisi dan tampilan navigasi. Misalnya di Shopee, button navigation selalu tetap di posisi yang sama sehingga pengguna mudah ingat dan bisa mengaksesnya kapan saja. Dan yang keempat, tambahkan indikator visual yang jelas. Misalnya menu yang sedang aktif diberi perubahan warna sebagai penanda. Sekarang masalah yang ketiga, yakni proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien. Masalah ini berkaitan dengan aspek efisiensi dan errors. Dari sisi efisiensi, pengguna harus melewati terlalu banyak angka yang seharusnya bisa disederhanakan. Dari sisi errors, banyak form dan tahapan yang meningkatkan kemungkinan kesalahan input seperti alamat atau metode pembayaran. Penyebabnya bisa jadi karena terlalu banyak tahapan yang tidak perlu, pengguna harus mengisi data berulang-ulang kali, tidak ada fitur autofill, prosesnya dipisah ke terlalu banyak halaman, form tidak diberi label yang jelas, atau tidak ada validasi secara real-time. Dampaknya, pengguna bisa merasa lelah dan frustasi karena proses yang terlalu panjang, terjadi cart abandonment, yakni pengguna meninggalkan keranjang tanpa menyelesaikan pembelian, dan bagi penjual berdampak pada penurunan penjualan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan untuk proses checkout. Solusi yang pertama adalah mengurangi jumlah langkah dalam proses checkout.
Idealnya, checkout bisa dilakukan dalam satu halaman, jadi pengguna bisa langsung melihat ringkasan pesanan, memilih alamat, metode pengiriman, dan pembayaran dalam satu tampilan saja. Solusi yang kedua, gunakan fitur autofill dan simpan data pengguna. Misalnya, alamat pengiriman, nomor telepon, dan metode pembayaran bisa disimpan untuk transaksi berikutnya sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang setiap kali berbelanja. Solusi yang ketiga, tampilkan ringkasan pesanan yang jelas dan transparan. Misalnya, total harga, ongkir, diskon, dan estimasi waktu pengiriman harus langsung ditampilkan sebelum pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang keempat, yaitu tampilan antarmuka yang kurang konsisten antar halamannya. Masalah ini sangat berkaitan dengan memorability, learnability, dan juga satisfaction. Dari sisi memorability, pengguna sulit mengingat pola penggunaan akibat tampilan yang berubah-ubah. Kalau dari sisi learnability, pengguna memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan halaman baru. Dan dari sisi satisfaction, pengalaman pengguna jadi terasa tidak nyaman dan kurang profesional. Penyebabnya terjadi karena tidak adanya desain sistem atau panduan desain yang jelas dalam pengembangan aplikasi, sehingga setiap halaman mungkin dibuat oleh tim yang berbeda tanpa standar yang sama. Selain itu bisa juga karena penggunaan warna, font, icon, dan komponen UI yang tidak seragam. Misalnya tombol beli di satu halaman berwarna hijau, tapi di halaman lain jadi biru atau bahkan bentuknya yang berbeda. Dampaknya pengguna merasa bingung dan asing karena harus terus beradaptasi ulang di setiap halaman. Bisa menurunkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi, dan aplikasi terkesan tidak profesional dan kurang rapi. Rekomendasi perbaikan untuk tampilan antarmuka. Solusi yang pertama adalah membuat dan menerapkan desain sistem, mencakup warna, font, icon, tombol, hingga layout. Dengan adanya desain sistem, semua elemen UI akan terlihat seragam di seluruh aplikasi. Contohnya, kalau di Shopee, mereka menggunakan warna utama yang konsisten, yaitu oranye, serta gaya tombol dan icon yang seragam di semua halamannya. Solusi yang kedua, standarisasi komponen UI seperti tombol, form, dan card product. Misalnya, tombol beli harus selalu memiliki warna, ukuran, dan posisi yang sama di setiap halaman. Yang ketiga, gunakan grid system dan layout yang konsisten, kayak jarak antar elemen, alignment, dan struktur halaman harus mengikuti pola yang sama. Dan yang keempat, lakukan audit desain secara berkala, kemana tim UI UX juga perlu memeriksa secara rutin apakah ada elemen yang menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan. Jadi kita masuk ke masalah yang terakhir, yaitu banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Masalah ini berkaitan sama aspek errors, efisiensi, dan satisfaction. Dari sisi errors, kegagalan transaksi sering terjadi karena pengguna mengalami error saat proses pembayaran, misalnya gagal memproses pembayaran atau menginput data yang salah. Dari sisi efisiensi, alur yang terlalu panjang atau membingungkan bisa membuat pengguna menyerah di tengah jalan. Dan dari sisi satisfaction, pengalaman buruk saat gagal transaksi tersebut menimbulkan rasa kecewa dan frustasi. Penyebabnya adalah kurangnya feedback yang jelas dari sistem, misalnya saat pembayaran gagal tidak ada penjelasan kenapa bisa gagal, apakah karena saldo kurang, jaringan error, atau metode pembayaran yang tidak valid. Selain itu, bisa juga karena alur pembayaran tidak intuitif, terlalu banyak langkah, atau adanya bug atau error teknis, seperti sistem payment tidak stabil, loadingnya lama, atau koneksi timeout. Faktor lainnya, format terlalu kompleks atau tidak memberikan validasi secara real-time. Dampaknya, pengguna yang gagal transaksi biasanya langsung kehilangan kepercayaan terhadap aplikasi, pengguna merasa aplikasi ini tidak reliable atau tidak aman, dan akibatnya mereka cenderung tidak mencoba lagi dan bahkan berpindah ke aplikasi lain. Rekomendasi perbaikan untuk menyelesaikan masalah ini, solusi yang pertama adalah memberikan feedback yang jelas dan informatif saat terjadinya error. Saat transaksi gagal, tampilkan pesan yang spesifik dan mudah dipahami. Contohnya seperti saldo tidak mencukupi, koneksi terputus, metode pembayaran tidak valid, dan lain-lain. Yang kedua, tambahkan validasi input secara real-time. Jadi, sebelum pengguna menekan tombol bayar, sistem sudah mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Misalnya, nomor rekening harus sesuai format atau metode pembayarannya harus aktif. Solusi yang ketiga adalah menyederhanakan dan memperjelas alur pembayaran. Solusi yang keempat, sediakan opsi retry atau alternatif pembayaran. Jadi, kalau satu metode gagal, pengguna bisa langsung mencoba metode lain tanpa harus mengulang dari awal lagi. Prioritas pertama yang wajib diperbaiki adalah kegagalan transaksi, karena kegagalan transaksi adalah masalah yang paling kritis karena langsung menyentuh inti dari fungsi sebuah aplikasi e-commerce, yaitu menghasilkan penjualan. Saat pengguna sudah sampai di tahap pembayaran tapi gagal menyelesaikannya, artinya semua usaha pengguna sebelumnya, mulai dari mencari produk, memilih, hingga memasukkannya ke keranjang, menjadi sia-sia begitu saja. Dampaknya, setiap transaksi gagal sama dengan pendapatan hilang secara langsung. Pengguna yang mengalami kegagalan cenderung tidak akan mencoba lagi, kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan keandalan aplikasi menurun, dan aplikasi kehilangan pelanggan tetap dengan cepat. Prioritas kedua adalah proses checkout terlalu panjang. Masalah checkout yang panjang adalah akar dari banyak kegagalan transaksi. Semakin panjang dan rumit proses checkout, semakin besar peluang pengguna menyerah di tengah jalan sebelum transaksi selesai. Fenomena ini disebut cart abandonment. Pengguna sudah berniat membeli tetapi akhirnya tidak jadi karena prosesnya terlalu melelahkan. Dampaknya, tingkat konversi dari keranjang ke pembelian akan terus menurun. Pengguna yang mengalami cart abandonment cenderung berpindah ke aplikasi kompetitor. Penjual yang berjualan di ShopNow akan mengalami kerugian karena produk mereka tidak terjual, dan dalam jangka panjang, penjual bisa memilih untuk pindah ke platform yang lebih efisien. Prioritas ketiga adalah fitur pencarian yang sulit ditemukan. Fitur pencarian adalah fitur utama pengguna untuk menemukan produk yang mereka inginkan. Kalau fitur ini saja susah ditemukan, maka pengguna tidak akan sampai ke tahap transaksi. Dampaknya, pengguna tidak bisa menemukan produk yang dicari, sehingga tidak terjadi transaksi sama sekali. Pengguna baru yang baru pertama membuka aplikasi akan langsung frustasi dan keluar, tingkat bounce rate aplikasi akan meningkat, dan potensi penjualan hilang bahkan sebelum pengguna sampai ke halaman produk. Prioritas keempat adalah navigasi menu membingungkan. Navigasi yang buruk membuat pengguna tidak bisa menjelajahi aplikasi dengan nyaman. Mereka hanya terpaku pada fitur-fitur yang sudah mereka ketahui saja dan tidak akan mengeksplorasi fitur lain yang sebenarnya bisa meningkatkan pengalaman berbelanja mereka. Dampaknya, pengguna hanya menggunakan sebagian kecil fitur yang ada, sehingga nilai aplikasi tidak terasa maksimal. Fitur-fitur unggulan yang sudah dikembangkan dengan susah payah tidak akan digunakan. Tingkat retensi pengguna akan rendah karena aplikasi terasa tidak nyaman digunakan, dan pengguna baru akan sangat sulit untuk beradaptasi dan kemungkinan besar langsung menguninstall aplikasi tersebut. Dan yang menjadi prioritas terakhir adalah ketidakkonsistenan tampilan. Ketidakkonsistenan tampilan memang mengganggu pengalaman pengguna, namun dampaknya tidak seinstan keluhan lainnya. Pengguna masih bisa menggunakan aplikasi meskipun tampilan tidak konsisten, berbeda dengan kegagalan transaksi yang langsung menghentikan aktivitas pengguna. Namun masalah ini tetap harus diselesaikan karena akan berpengaruh besar terhadap citra aplikasi dalam jangka panjang. Dampaknya, aplikasi terkesan tidak profesional dan amatir di mata pengguna, kepercayaan pengguna
terhadap brand Shop Now akan perlahan menurun, sulit bersaing dengan kompetitor seperti Shopee dan Tokopedia, dan dalam jangka panjang, ketidakkonsistenan desain akan mempersulit pengembangan fitur karena tidak ada standar yang jelas. Dan itulah pembahasan kita tentang analisis UI UX pada aplikasi Shop Now. Terima kasih semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.